رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Dengan kultum yang bertema keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, saya ingin mengingatkan dan menyemangati diri saya sendiri dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sungguh tidak ada kata lain yang patut kita ucapkan selain Alhamdulillah atas nikmat Allah yang sangat luas. Terlebih khusus, kita saat ini diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat dan barokah, di mana kesempatan untuk beramal solih Allah buka lebar. Dan ketika melakukan suatu amalan di bulan Ramadan, Allah akan berikan ganjaran yang berlipat ganda. Salah satu amalan yang menjadi ikonnya di bulan Ramadan yaitu membaca Al-Quran. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan. Di antaranya yang pertama yaitu satu hurufnya diganjar dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini Allah lipatkan menjadi 10 kebaikan dan semisalnya. Rasulullah tidak menyatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang kedua yaitu setiap kali bertambah kuantitas bacaan kita, maka bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang ketiga yaitu Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang lain diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seseorang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka bersama dengan malaikat yang sangat mulia dan sangat baik.
Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi terbata-bata, kesulitan, dan merasakan berat dalam membaca Al-Quran, maka mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2 pahala yang didapatkan orang yang membaca Al-Quran dibarengi dengan kesulitan, susah payah dalam membacanya itu, yaitu yang pertama, pahala karena ia mau membaca Al-Quran. Dan yang kedua, pahala karena merasakan sulitnya membaca Al-Quran. Di sini kita lihat bahwa Nabi SAW memberikan penghargaan kepada orang yang mau membaca Al-Quran, walaupun merasa berat, merasa sulit ketika membaca Al-Quran. Setelah kita mengetahui banyaknya keutamaan membaca Al-Quran, maka tidak heran ketika kita membaca kisah para ulama yang berlomba-lomba dalam hal ini. Sebagaimana Imam Syafi'i yang biasanya menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Bayangkan, Imam Syafi'i berarti menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Masya Allah. Dan Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala, beliau biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan, beliau akan menghatamkan setiap 3 harinya. Bahkan ketika datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menghatamkan setiap malamnya. Demikian 2 contoh kisah para ulama pendahulu kita yang bersungguh-sungguh dalam menghidupkan bulan Ramadan. Di antaranya dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mau membaca Al-Quran dan kemudian mengamalkannya, sehingga mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.